Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bacaan kita hari ini Galatia pasal 4 ayatnya yang ke-21 sampai ayatnya yang ke-31 akan menjadi bagian perenungan kita bersama-sama secara sinodal di tengah-tengah persekutuan Gereja Kristen Injili di tanah Papua. Dan dari bagian firman Tuhan ini kita akan belajar untuk memahami kehidupan kita di tengah-tengah hidup ini dengan sebuah catatan tema anak perhambaan dan anak perjanjian. Sebagai orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan dan menyadari bahwa ketika kita ada dan kita hadir di tengah-tengah dunia dan menjadi bagian dari ketentuan Allah yang harus menikmati berkat-berkat yang luar biasa di tengah-tengah kehidupan kita, tentu akan membawa sebuah kebanggaan yang luar biasa di tengah-tengah hidup ini. Kita akan menyadari dan kita akan bangga bahwa ternyata kita adalah bagian dari orang-orang yang selalu diperhitungkan Tuhan. Apalagi ketika kita merasakan bahwa kita juga mempunyai sebuah hak waris yang berharga di tengah-tengah kehidupan keluarga, akan membawa kebanggaan tersendiri. Tapi yang sadis, ketika kita tidak tercatat menjadi ahli waris di dalam rumah tangga kita, maka segala reaksi dan kegiatan-kegiatan yang lain akan kita tunjukkan sebagai orang-orang yang ingin mendapatkan apa yang harus kita kuasai. Dan orang-orang di Galatia mengalami suatu situasi yang sulit ketika iman dan keyakinan mereka diporak-porandakan dengan sebuah pemahaman keyahudian tentang Taurat itu, yang membuat iman mereka terguncang bahwa apakah benar-benar mereka mewarisi kerajaan Allah atau tidak. Keyakinan dan kepercayaan diganggu dengan keyahudian yang ada, yang membuat mereka memiliki pemahaman yang kabur tentang Kristus itu. Dan hal itu membuat Paulus harus hadir dan memberikan sebuah pernyataan untuk menguatkan iman dan pengharapan mereka kepada Kristus, yang membuat mereka ada dan menikmati segala kasih karunia Allah di tengah-tengah kehidupan mereka, yang membuat mereka harus ada dalam situasi yang sulit itu. Dan untuk menjelaskan semua bagian yang harus menguatkan orang-orang di Galatia, Paulus menjadikan Hagar dan Sarah sebagai sosok yang bisa membangun keyakinan kembali orang-orang di Galatia untuk memahami kehidupan mereka sebagai orang-orang yang telah dimerdekakan oleh karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dalam bagian ini seakan-akan sebuah pertanyaan yang diungkapkan lebih awal dari Paulus kepada orang-orang di Galatia. Katakanlah kepadaku, hai kamu yang mau hidup di bawah hukum Taurat, tidakkah kamu mendengarkan hukum Taurat? Sebab bagi Paulus, ketika setiap orang ada dan hidup di bawah hukum Taurat, maka dia mempunyai kewajiban untuk melakukan segala sesuatu yang tertuang di dalam hukum Taurat itu. Tidak ada cerita senggol atau belok sedikit. Segala sesuatu harus diikuti dengan taat setia. Dia memberikan sebuah pernyataan yang harus dipikirkan oleh orang-orang di Galatia akan sebuah tanggung jawab yang besar yang harus mereka lakukan ketika mau hidup di bawah hukum Taurat. Sehingga dia harus memberikan sebuah pemahaman yang besar kepada mereka untuk mereka memahami bahwa sesungguhnya mereka telah ada dan menikmati kehidupan karena kasih karunia Allah. Itulah sebabnya dalam ayat 22 sampai ayatnya yang ke-23 Paulus memberikan kesaksian tentang kedua anak Abraham, Ismail dari Hagar dan Ishak dari Sarah, untuk bagaimana menjelaskan tentang apa yang telah ditentukan oleh Allah tentang kedua anak ini. Kita semua pasti tahu sejarah tentang Abraham ketika dia dipanggil oleh Tuhan meninggalkan negerinya, orang tuanya, sanak saudaranya, segala sesuatu yang dimilikinya, dengan sebuah janji yang diikuti oleh Abraham. Kau kas tinggal tanahmu, kau jalan saja, nanti saya kasih kau anak yang banyak seperti bintang di langit dan pasir di laut. Memberikan tanah yang subur dengan segala macam sesuatu yang menjadi kenikmatan, digambarkan dengan air susu dan madunya. Dan Paulus memakai ini sebagai sesuatu hal yang harus mengingatkan orang-orang di Galatia
ia harus mengungkapkan bahwa Ismail anak Hagar adalah anak yang lahir karena kedagingan. Tetapi Ishak anak Sarah lahir karena sebuah janji yang harus ditentukan oleh Allah. Dan Paulus juga memberikan pernyataan ini kepada orang-orang di Galatia, bahwa Ismail anak Hagar yang ditentukan oleh Allah tapi tidak diberkati oleh Allah, karena ia adalah anak yang dibuat atau diperanakan karena kedagingan itu. Tetapi Ishak menjadi bagian yang terus diperhitungkan Allah karena ia adalah anak janji yang ditentukan oleh Allah, dan ia diperhitungkan terus karena dia adalah ahli waris dari segala berkat yang harus diberikan Tuhan di tengah-tengah hidupnya. Sehingga kiasan ini menunjukkan bahwa ketika orang-orang di Galatia ada dan hidup di bawah hukum Taurat, berarti mereka akan ada dan hidup di dalam kedagingan dan kehidupan mereka yang lama. Tetapi ketika mereka ada dan hidup di bawah janji Allah akan keselamatan yang datang dari Kristus, berarti mereka memiliki kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan karena mereka adalah ahli waris dari semua yang ada. Dan itulah yang dijelaskan untuk menguatkan orang-orang di Galatia, supaya mereka percaya bahwa sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang hidup sebagai anak-anak perjanjian yang memiliki ahli waris kerajaan Allah yang telah diberikan Allah di tengah-tengah kehidupan mereka. Oleh sebab itu, Paulus sangat secara tegas menyampaikan kepada mereka, kalau ayat 31 dia bilang, karena itu saudara-saudara, kita bukan lagi anak-anak hamba perempuan itu, tetapi kita adalah anak-anak perempuan merdeka. Artinya bahwa kita benar-benar memiliki hak yang besar dan utuh di tengah-tengah kehidupan kekal bersama-sama dengan Tuhan. Itulah sebabnya di tengah-tengah hidup ini, ketika kita ada dan kita hidup, maka kita hidup karena kasih karunia Allah. Kalau khotbah minggu kemarin, sesungguhnya kita tahu bahwa kita hidup karena kasih karunia Allah. Kita telah dimerdekakan oleh Kristus, dan ketika kita ada dan menikmati kemerdekaan itu, jangan jadikan itu sebagai kesempatan untuk tetap ada dalam dosa. Tapi dia bilang harus melakukan sesuatu yang besar dan luar biasa untuk menyenangkan hati Allah. Bapak Ibu, kita harus bangga, kita harus memiliki keyakinan diri yang kuat bahwa kita ternyata adalah anak-anak karena janji keselamatan yang Tuhan berikan. Dan sebagai anak-anak perjanjian itu, kita punya hak untuk mewarisi persekutuan bersama-sama dengan Allah. Berarti keselamatan milik kita lah. Tidak ada cerita panjang, itu tetap menjadi milik kita. Tetapi Paulus mau menekankan kepada kita bahwa ketika kita menjadi ahli waris itu, kita harus menunjukkan segala komitmen yang terbaik untuk Tuhan ketika kita telah dipilih dan ditentukan olehnya. Ketika kita ada dan kita hidup di tengah-tengah pergumulan hidup yang ada di tengah-tengah perjalanan hidup ini, kita ditantang oleh bagian firman Tuhan ini. Mau hidup di bawah hukum Taurat dan menjadi anak-anak karena kedagingan, atau mau hidup di bawah kasih karunia Kristus sehingga kita menjadi anak-anak dan yang merdeka, dan kita menjadi orang-orang yang terpenting bagi Tuhan. Itu pertanyaan yang harus kita jawab masing-masing di tengah-tengah kehidupan kita. Tetapi perlu kita ketahui bahwa di tengah-tengah pergumulan hidup yang besar, Paulus dia bilang untuk semua orang, kamu yang dahulu masih jauh dan tidak mengenal Allah, Tuhan tidak pernah memperhitungkan kamu. Namun sekarang ketika kamu mengenal Allah, Tuhan memperhitungkan kamu dan kamu berharga di mata Tuhan. Itulah sebabnya sebagai anak-anak yang hari tengah-tengah kehidupan, sebagai janji Allah di tengah-tengah hidup ini, sebagai orang-orang Kristen yang percaya kepada Kristus, kita hidup di dalam kasih karunia Allah. Jawablah kasih karunia Allah itu dengan sebaik-baiknya. Sekecil apapun apa yang kita buat, tapi menyenangkan hati Tuhan, Tuhan juga pasti bangga dan senang, karena dia bilang kamu telah kosong, karena kamu bikin sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu, seandainya kalau hidup kita sebagai anak-anak perjanjian Allah, hidup kita sebagai anak-anak yang telah dikaruniakan oleh Allah,
Dan ketika tindakan dan perbuatan kita membuat Tuhan pegang kita, Tuhan jaga kita, Tuhan lindungi kita, Tuhan kasih berkat terus untuk kita, kira-kira rasanya bagaimana? Pasti kita bangga, kita senang, dan kita merasakan sesuatu hal yang luar biasa. Firman Tuhan ini mengajak kita untuk menjadikan hidup kita sebagai anak-anak yang merdeka dan lahir karena janji Allah. Supaya ketika kita ada dan kita hidup, kita menikmati segala sesuatu yang kita nikmati terus. Dan ketika kita menikmati terus, kita akan menyanyi, berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Ada amin? Ya. Tuhan memberkati kita, firman ini menjadi berkat bagi kita semua.